kami cuma punya duit 2 juta gitu waktu itu. Itu juga kan gaji paling bisa ditabung cuma sekitar 500.000, 300.000 gitu kan. Tutup lubang gali lubang ya, namanya juga orang kerja gitu kan. Ya saya berpikir udahlah jual emas perhiasan saya waktu nikah gitu. Prosesnya 5 tahun lah, 5 tahun. Sampai kebeli pengen apa-apa, alhamdulillah kebeli rumah, mobil, tanah, kosan. Kita kan bukan PNS ya, jadi kalau nggak memikirkan masa tua tuh mau dari mana kalau nggak punya kosan gitu. Nggak mungkin kan ngandelin ke anak, ke saudara, ke siapa. Jadi harus berpikir dari sekarang, preparekan dari masa muda sekarang. Masa tua kita tuh mau gimana? Kita kan nggak punya pensiunan gitu. Lihat yang buat bahan produksinya, yuk ikutin yuk, bisa ada yang kepo. Ini tempe mentahnya, bahan baku dari awal ya. Dari awal tempe mentahnya seperti ini. Ini ada suppliernya teh? Ada. Kita itu sehari itu ada 3 orang yang masukin kita. Jadi bagi-bagi rezeki lah, jangan dari 1 orang aja gitu kan. Bagi-bagi rezeki juga. Kita kan ada 3 orang, dari per orangnya bisa 1,5 kintal, bisa dari 1 kintal juga kan lumayan gitu. Bagi-bagi rezeki jangan di-up sendiri gitu. Paling banyak berapa teh? Paling banyak 5 kintal. Kalau sehari. Kalau lagi sepi ya 2,5 kintal. Apa ini? Ini dari proses awal menjadi tempe crispy yang kering dan enak gurih. Ini prosesnya seperti ini, udah dipotongin tipis-tipis gini. Baru tinggal kita masukin ke adonan lalu digoreng. Ini kan prosesnya 2 kali, nggak bisa kalau sekali itu nggak akan renyah, harus 2 kali. 2 kali potong, baru kita masukin ke adonan, lalu kita goreng. Ayo liatin prosesnya. Sambil lihat, goreng. Dan sudah. Nah ini ya, masukin dulu ke sini. Dari sini, baru nih. Itu dicampur adonan apa teh? Ini itu tepung beras, tepung aci, sama bumbu-bumbu yang lain. Boleh. Boleh belajar bersama, hayu. Siapa yang mau belajar, hayu. Kita bareng-bareng. Teteh, ini penggorengannya besar banget ya teh. Iya, bisa dimasukin tuh kalau yang julid-julid ke sini kita masukin rendem. Direndam. Nih. Teh, itu minyaknya nggak hitam teh ya? Ini itu nggak hitam ya guys, teman-teman semuanya, hanya wajannya saja yang hitam. Ini itu aslinya mah bening, karena kita pakai minyaknya juga yang berkualitas, tidak yang abal-abal, oke? Aman. Ini muat berapa banyak nih teh? Ini muat berapa adonan cari teh? Kapasitasnya teh? 15-20 kilo ini. 18 sampai 20 kilo. Itu satu penggorengan. Iya, kan ini ada 2. Kalau jalan duanya keren ya? Lebih-lebih. Lebih ya. Kalau yang 5 kintal itu. Ini teh kurang lebih berapa lama nih teh matangnya nih? Ini matangnya berapa lama? Nanya ke sejam kurang lah. Jam kurang. Ini selanjutnya kita angkat dulu karena ini udah mateng. Setelah diangkat begini, proses awal lagi seperti yang tadi, udah gini. Tunggu dulu dingin seperti ini. Seperti ini. Ini kan harus 2 kali proses. Ini kan masih kayak apa sih? Kayak nggak keras gitu kan? Masih alot. Ini harus 2 kali penggorengan karena kalau sekali itu nggak bisa, pasti alot. Udah ini agak dingin, kita goreng lagi sekali lagi pasti renyah. Oh, gitu. 2 kali penggorengan teh? Betul, itu rahasianya. Banyak ibu-ibu sekarang itu salah persepsi ya, disamakan dengan tempe goreng biasa di rumahan gitu. Tapi berbeda, kalau ini harus 2 kali. Bahannya di sini. Nih dari minyaknya. Ini dari minyaknya gitu. Oh, pakai minyak bermerek juga ya teh ya? Alhamdulillah. Jadi jangan takut, insya Allah aman. Kualitasnya terbaik pokoknya. Untuk tepungnya teh? Ya, satu lagi jangan salpok ya, ini wajannya karena hitam. Kalau minyaknya kan kita pakai ini, pakai yang bagus. Suka banyak yang salpok, kenapa sih minyaknya udah hitam? Padahal kan ini cuman wajan.
Kalau aslinya kan minyaknya bening gitu kan, sebening hati saya. Selebel. Assalamualaikum, halo guys, perkenalin saya Rini dari owner oleh-oleh Bandung Cikacemerlang. Mau tahu ada apa aja di toko kami, bestseller oleh-oleh Bandung? Boleh ikutin. Ini salah satu produk andalan kami yaitu oleh-oleh Bandung goreng tempe dadakan. Ini yang rasa apa teh? Ini ada yang gurih, ada yang manis, ada yang pedas. Ada 3 varian. Ini yang pedas. Ya, Yang paling besar yang mana teh? yang paling bestseller yang original, yang gurih. Original ya. Ya, Ini betul. teh pedasnya pedas sopan apa lebih pedas dari mulut tetangga teh? Oh, bisa juga itu dari mulut tetangga juga bisa. Yang julid-julid apalagi. Produksi sehari berapa teh kalau tempe? Produksi sehari kita bisa mencapai sampai 5 kintal di satu tempat aja ya. Kalau biasanya sih 3 kintal, kadang 250, 2 kintal setengah. Sama di cabang Ciwidey, Pangalengan, kita juga goreng tempenya dadakan. Kebetulan cabangnya udah ada di Dago Simpang, Terminal Dago ada, Dayakolot, ini di Jalan Raya Bojong Soang. Boleh lihat-lihat ke dalam yang lainnya, yang bestsellernya boleh. Ini ada sale-sale juga. Sale. Ya, ini dari sale-sale pisang juga. Apa aja tuh teh? Boleh dijelasin teh? Boleh. Ini dari pisang sale Ambon. Ini pisang nangka bermacam-macam. Bermacam-macam varian rasa. Kebetulan ada 8 macam. Harganya teh berapa teh? Harganya tentunya pasti terjangkau lah. Enak, murah, banyak. Pokoknya mah madep. Selanjutnya apa teh nih? Banyak yang lainnya juga ada. Kayak bestseller Bandung ada kayak tempe sagu juga. Ini dari tempe kering, aci dari aci. Terus ada cimol, ada tahu Sumedang yang dibikin kering. Ada comring, ada kue basah juga. Dan ada yang buat hajatan-hajatan segala macam komplit. Bisa kiloan, bisa perempatan, bisa balan gitu. Bebas. Ini kurang lebih ada berapa varian teh total? Kurang lebih ini ada 200 macam. 200 macam. Kalau itu mah jangan ditanya lagi, A. Banyak banget, namanya usaha. Kita nggak akan tahu untung dan rugi, tapi kan itu resiko, apapun harus dicoba. Mungkin itu justru itu yang menyepelekan itu harus dijadikan motivasi. Rasa sakit itu harus gimana caranya nih? Kita itu harus lebih bisa, lebih dari orang yang menyepelekan kita gitu. Jadikan obat. Bilang Gitu. gimana kata teh emang? Banyak bilangnya mah merendahkan gitu ya, merendahkan. Naon sih pirage karyawan mual mungkin lah bisa boga toko gede, nggak akan mungkin punya toko besar gitu kan, modal dari mana? Kan lah haula kun payakun ya. Kalau Allah udah berkehendak itu kan apapun bisa terjadi. Kita cuma punya modal 2 juta. Dari pertama, dari modal 2 juta sampai sekarang punya 8 cabang, tapi sekarang sisa 6 lah ya. Tapi alhamdulillah ini udah banyak ranting-ranting di luaran juga gitu, nggak ngandelin offline di sini aja. Nyangka nggak sih teh? Punya usaha besar. Enggak, nggak nyangka. Karena basic dulu bukan di makanan ya, tapi kan mungkin Allah kata saya juga udah berkehendak. Saya jodohnya di oleh-oleh Bandung gitu kan, di kuliner. Ya, alhamdulillah disyukuri. Gimana kesannya teh? Ya senang, bahagia gitulah ya. Sekarang udah alhamdulillah apapun bisa tercapai, pengen apapun bisa kebeli. Yang menyepelekan saya dulu juga bisa melihat hasil kerja keras kita berdua gitu kan. Alhamdulillah orang tua udah bisa dibawa ke tanah suci, saudara-saudara keangkat, lebih membudidayakan yang tidak punya pekerjaan. Gimana caranya membudidayakan orang-orang yang tidak bekerja? Kayak di kampung-kampung suami saya kan kebanyakan orang itu nggak punya kerjaan, Gimana caranya nih biar orang-orang itu punya kerjaan? Ya kasih aja gini, beliau bisanya bikin apa? Ya kita kasih modal, tapi kan dijualnya pemasarannya ke kita. Jadi kan menolong juga yang tidak punya pekerjaan. Jadi ini membuka lapangan kerja banyak ya teh? Alhamdulillah,
Pertama-tama pasti ya kalau yang buat berjasa buat kita berdua gitu ya, support buat kita berdua, satu orang tua, mama, bapak, mertua, itu ya yang nomor satu. Kedua ya saudara juga, ada yang support juga. Tapi yang pertama ya pasti orang tua. Terima kasih banyak buat mama, buat si bapak yang udah ngedukung usaha Teteh sama si Aa sampai bisa di titik seperti ini. Alhamdulillah. Doa kita itu belum tentu diijab sama Allah, tapi doa orang tua yakin pasti diijab sama Allah Subhanahu wa taala. Teh, pernah disangka orang nih Teteh pakai penglaris nggak sampai ramai? Banyak, banyak banget. Apalagi saya suka pengajian ya. Pengajian kita kebetulan saya kan mondok ya di pesantren di Garut. Pengajian kita tuh kan dari jam 9 malam sampai jam 12. Kita kadang pulang ke rumah kalau jam 1, jam 2, jam 3 baru nyampe. Disangkanya kita dari mana? Padahal kan dari pesantren kita habis pengajian. Karena usaha itu tidak bisa ini harus diiringi dengan doa juga. Ngaji, ibadah, usaha harus balance. Tidak ada yang lain. Amit-amit gitu, auzubillahi min zalik, sampai saya harus pakai penglaris ini itu ke dukun apa-apa. Enggak. Cukup pengajian rutin aja. Jangan patah semangat. Semuanya usaha itu pasti dari kecil dulu, nggak mungkin langsung bisa besar gitu kan, dilekenan sedikit-sedikit gitu. Insya Allah kalau diiringi dengan doa, apalagi full support dari orang tua, insya Allah pasti bisa. Jangan patah semangat, pasti bisa. Semua kawan-kawan sok bergerak, jangan cuma rebahan aja. Gimana nih? Mulai prepare dari sekarang buat menata masa depan, jangan mau